Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita baca Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati kita, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, istiqomah dalam taat sampai akhir hayat, sehingga kita nanti bisa berkumpul bersama Nabi dan sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan taat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik sekalian, hari ini kita mencoba membahas tentang pidana Islam. Ya, dalam Islam ada istilah pidana, kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan fikih jinayat atau jarimah, bersama maknanya perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pidana. Khususnya ya, sebenarnya ceramah ini nanti akan membuktikan kepada kita pidana Islam itu sebenarnya jauh lebih adil dibandingkan hukum pidana-pidana lainnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, setelah diteliti Imam Al-Ghazali yang pertama, sebenarnya tujuan syariat Islam itu adalah untuk menjaga 5 hal yang pokok. Imam Al-Ghazali dalam Mustasfa, kitab usul fikihnya, menyebut dengan maqasidus syariah. Tetapi Imam Al-Ghazali tidak membahas rinci tentang maqasid syariah. Nanti diteruskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Muwafaqatnya. Nah, setelah diteliti Imam Syatibi dalam Muwafaqatnya, maka muncullah teori maqasidus syariah secara rinci. Kalau Muhammad Abdul, Rashid Ridho, mereka ini berpendapat kalau belum bahas, kalau belum mengerti ilmu muwafaqat ini belum cocok jadi ahli hukum, belum bisa jadi ahli hukum Islam. Kenapa? Karena belum mengerti tujuan agama Islam, tujuan syariat Islam hadir ke bumi buat apa. Nah, di sana dijelaskan syariat Islam ini hadir ke bumi ada untuk menjaga 5 hal yang pokok, ada untuk menjaga yang sekunder yang disebut dengan hajiat, ada yang menjaga yang disebut dengan tertier dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya disebut tahsiniyah. Nah, 5 hal yang pokok itu adalah menjaga agama. Ini pengantarnya. Karena menjaga agama ini wajib, maka diwajibkanlah kita belajar agama sejauh untuk melaksanakan kewajiban agama. Wajib kita belajar sholat, karena sholat itu wajib pada hal-hal yang wajibnya. Wajib kita menghafal, membaca Al-Fatihah dengan baik, karena Al-Fatihah itu rukun atau wajib kita baca waktu sholat. Kalau membaca ayat lain itu menjadi sunnah, karena di dalam sholat sunnah, begitu bahasanya. Ya. Maka kita kewajiban agama itu diwajibkan menjaga agama. Dan di masa Nabi, orang-orang yang murtad keluar dari agama itu dihukum bunuh.
karena dia dosa besar. Kenapa masa Nabi dihukum bunuh? Nah, ini saya mau jelasin ya, jadi salah paham. Ada nanti sebagian orang yang baru belajar agama, belum luas pemahamannya, dia memahami orang murtad itu karena masa Nabi dihukum bunuh, jadi kalau orang murtad di Indonesia sama dia harus dihukum bunuh juga. Inilah orang yang belajar agama terlalu tekstual. Dia tidak melihat kenapa di masa Nabi itu orang murtad dihukum bunuh. Masa Nabi itu termasuk masa perang. Setiap orang murtad, maka orang murtad ini akan membocorkan rahasia pertahanan kota Madinah. Akan menjadi orang seperti orang munafik mata-mata. Dan ini membahayakan. Nah, pengkhianat dalam perang itu dibunuh karena bahaya bagi negara. Nah, maka orang murtad masa Nabi itu dihukum bunuh. Buku fikih manapun kita sebut pasti akan ketemu. Mereka hukumnya dibunuh. Jadi saya pernah dialog di Facebook. Saya tanya orang, ya jadi ketika ada seorang arti mustad, itu harusnya dihukum bunuh katanya. Kenapa hukum bunuh? Ya hadisnya ini sahih. Terus saya bilang, bagaimana dengan orang tuamu yang gak sholat? Kan kata Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir jahir, nyata kafirnya. Berarti kalau orang tuamu ninggalin sholat, berarti udah kafir dong. Kenapa gak kamu bunuh? Saya bilang, diam-diam. Karena dia katakan orang yang murtad itu kafir, keluar dari Islam, hukumannya hukum bunuh. Itu Nabi yang mengatakan hadis sahih. Nah, bagaimana dengan hadis sahih ini? Saya bilang, orang tuamu ninggalin sholat, kan kafir kata Nabi. Kenapa kamu gak bunuh? Saya bilang. Bingung dia. Ini orang yang baru belajar agama kan, fikihnya masih fikih dasar ya. Nah, hati-hati. Nah, kalau di Indonesia ini kata ulama kita tidak masa perang. La ikraha fiddin. Kalau ada orang murtad, ada hukum negara. Kemudian dalam Islam orang murtad, kalau dia murtad di Indonesia ini, dia tidak membahayakan negara kita. Apa alasan kita untuk bunuhnya? Ya Allah Subhanahu wa taala kan yang memberi hidayah. Mana boleh kita bunuh? Maka orang-orang yang kafir itu, kata Yusuf Qaradawi, dikiaskan atau dipahami juga orang-orang non-Islam. Ya, ketika mereka hidup damai dengan kita, tak boleh kita bunuh. Man qatala mu'ahad, barang siapa membunuh kafir mu'ahad, ya, maka dia tidak akan diizinkan Allah mencium bau surga. Masiratin arba'ina sana, walaupun bau surga itu bisa dicium ya 40 tahun perjalanan. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak diizinkan Allah. Membunuh orang non-Islam yang hidup damai, perjanjian damai dengan umat Islam. Kenapa? Kalau kita perangi mereka, kita bunuh, maka mereka akan memerangi, membunuh saudara kita yang beriman, otomatis. Dan dengan membunuh mereka itu, kita sudah memerintahkan mereka membunuh orang beriman. Bahaya kan? Bahaya. Maka Nabi melarang. Maka ketika Nabi SAW dalam mendakwakan Islam itu sangat-sangat menghindari perbunuhan. Sampai-sampai Hamzah singa Allah tuh sampai sempat marah, hampir marah kepada Nabi. Bahasanya keras sekali. Ya Rasulullah, gimana ini? Saudara kita sudah dibunuhi, hartanya dirampasi di Makkah, ya. Keluarga mereka disiksa, semua kita ditekan, ditindas. Kenapa masih kita gak boleh melawan? Sampai kapan kita harus berdiam diri seperti ini? Sampai ngomong gitu, jaga. Karena kalau orang Muslim setelah Nabi hijrah, orang Muslim nanti ke Mekah diperangi, dibunuh, hartanya dirampok, apa disiksa. Masa kita diam aja? Akhirnya turunlah perintah perang. Qatilul musyrikina kafah. Bunuhlah orang musyrik itu secara menyeluruh. Kama tuqatilukum kafah. Ini ilahnya. Karena mereka membunuh kalian secara menyeluruh. Karena mereka nyerang terus. Baru semangat Hamzah, dipimpinlah sama dia.
baru muncul perang kan. Akhirnya terjadi perang memerangi ya. Terakhir perang Badar menang, perang Uhud nanti Hamzahnya wafat singa Allah. Maka Hamzah itu dikenal dengan Sayyidus Syuhada, pemimpin para orang mati syahid. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maka di dalam Islam pembunuhan itu boleh dilakukan hanya di dalam perang. Ya. Perang melawan orang-orang yang menindas, yang memerangi kita. Nah, itu boleh dilakukan, boleh. Memang dalam pembunuhan perang kan. Tetapi kalau musuh sudah nyerah, nggak boleh dibunuh. Ada perang itu pun ada, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh dibunuh anak-anak. Orang tua nggak boleh, orang lemah tak boleh dibunuh. Jadi kalau ada perang ada kakek-kakek megang pedang, ya kalau nggak boleh dibunuh. Megang pedang aja gemetar dia kan, tapi ikut perang dia, nggak boleh dibunuh itu. Jadi orang lemah. Sampai begitu kan, akhlak Islam dalam perang itu pun ada. Maka karena Islam hadir menjaga agama, maka orang-orang yang memerangi agama wajib diperangi. Orang-orang yang memerangi agama kita wajib diperangi. Begitu bahasanya. Tapi orang yang tidak memerangi agama wajib tidak diperangi. Paham? Kalau tidak memerangi, kita pun wajib tidak memerangi mereka. Nah, ini hukum Islam. Jadi kalau ada orang murtad hari ini, tidak perlu lagi dibunuh. Serahkan ke negara saja, tidak ada masalah. Itu hak. Kalau dalam bahasa dunia itu hak. Dalam bahasa konsep dasar Islam, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan masuk agama Islam, tidak ada paksaan untuk memilih agama. Dan di dalam Islam itu sudah dikatakan Allah bahwa hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Ya. La yadurrukum man dalla idza tadaitum. Tidak akan memberi mudarat kepada kalian orang-orang yang tersesat. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga jiwa. Menjaga jiwa inilah nanti maka kita diharapkan membunuh. Nah, ini nanti saya bahas lebih rinci. Diharapkan membunuh, ya. Di zaman Nabi Musa diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran disebut, ya Bani Israel, hai Bani Israel, man qatala mu'minan faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh orang beriman, dia sama seperti membunuh seluruh manusia. Besarnya dosa itu, Pak. Jadi seolah-olah hukum membunuh ini disamakan Allah dengan membunuh seluruh manusia. Kenapa disamakan dosanya begitu besar membunuh seseorang hampir sama dengan membunuh seluruh manusia? Karena kalau kita bunuh satu orang, maka sebenarnya kita memutus generasi. Nah, begitu bahasa logikanya. Nabi Adam dulu ketika dia hidup, kalau dia dibunuh iblis mati, kita ada gak itu? Ada gak manusianya? Gak ada kan? Gak ada penduduk bumi kan? Habis. Nah ketika dibunuh Qabil Habil, maka turunan dari Habil itu habis separuh generasi manusia. Nah, kalau dia masih hidup, banyak kan anak cucunya, sudah berapa ribuan, mungkin miliaran kan anak cucunya kan. Tapi karena dia dibunuh oleh Qabil, maka putus satu generasi. Maka Nabi Muhammad itu dalam dakwah sangat-sangat menghindari pembunuhan. Ini dapat kita lihat ketika Nabi masuk ke kota Thaif, kota Madinah pertama kali, ya, berdakwah dilempari mukanya, berdarah-darah, putus giginya. Apa yang terjadi coba? Datang malaikat. Ada nyebut malaikat Jibril, ada yang nyebut malaikat lain. Datang malaikat. Ya Muhammad, perintahkan aku apa yang mau kau lakukan. Mau engkau gunung Uhud itu kuangkat, kutimpakan ke warga Taif ini, silakan. Apa maumu? Aku sudah diutus Allah. Apa yang kau inginkan? Mau kau hancurkan orang Taif ini, kau angkat ke gunung Uhud, kau habisi mereka. Atau mau kau goncang bumi mereka? Silakan. Apa maumu? Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, jangan. Mereka itu memperlakukan aku begini, melempari aku sampai berdarah-darah seperti ini, sampai putus gigiku ini, karena mereka nggak tahu bahwa aku itu Rasul Allah.
Sekiranya mereka tahu aku ini Rasulullah, gak akan berani mereka memperlakukan aku seperti itu. Udahlah, biarin aja lah. Ya, biarin aja. Nanti mudah-mudahan aku masih berharap anak cucu mereka nanti masuk Islam, mengikuti aku. Coba kalau kemarin dihancuri Jibril orang Madinah, masih ada kan orang Madinah itu? Habis kan? Habis Pak. Itu dihindari Nabi kan, itulah rahmat Allah, rahmat kasih sayang. Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kau utus Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kehadiran Nabi itu mencegah azab. Wa ma kunna mu'adzibina wa anta fihim. Kami tidak akan mengazab mereka Muhammad selama ketika engkau masih berada bersama mereka. Artinya keberadaan Nabi itu menahan azab terjadi di muka bumi. Gak ada azab kota Makkah Madinah itu. Seperti Nabi Nuh itu tenggelamkan, Nabi Lut, Nabi Hud itu dibinasakan. Gak ada cerita begitu. Paling kalau mereka merangi, diperangi. Binasakannya karena mereka memerangi, kalah di perang, itu aja. Tapi kalau dibinasakan gak ada. Nabi Muhammad menguasai Fathul Makkah. Orang kafir Quraisy sudah ketakutan ketika Fathul Makkah itu. Waduh, ngeri banget ini. Kenapa? Muhammad membawa pasukan yang ramai ke Makkah. Ini bisa habis kita ini. Diratakan Makkah ini. Dia bawa pasukan yang sangat kuat. Dia sudah kuat sekarang, gak seperti dulu. Begitu Nabi masuk ke Makkah, apa kata Nabi? Wahai umat manusia, wahai orang Makkah, hari ini tidak akan ada darah yang tertumpah. Orang udah ketakutan semua kan masuk rumah. Dikira mau nyerbu, bukan, gak ada. Itulah Islam itu. Ya. Maka Islam itu sebenarnya sangat-sangat menjauhi pertumpahan darah. Ya, kalau bisa dihindari sebisa mungkin, semaksimal mungkin, sampai sangat terpaksa, barulah. Ya. Apa sangat terpaksanya? Ketika kita diperangi habis-habisan, baru kita memerangi. Ya, ketika kita diperangi, kita masih dalam posisi lemah, malah kita boleh mundur. Nabi mundur ke Madinah, suruh hijrah. Gak ngelawan dulu, buat kekuatan dulu. Sampai gitu kan? Karena dalam posisi lemah, ngalah dulu. Nah, itu strateginya yang dibangun Nabi SAW. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menjaga nasal. Menjaga nasal ini menjaga keturunan, maka diharamkan berzina. Karena semua orang sangat murka kalau anak istrinya dijinai. Solusinya dibolehkan nikah. Sampai 4 pun dikasih Allah Ta'ala. Yang keempat, menjaga harta. Maka diharamkan mencuri, merampok. Iya kan? Mencuri, merampok haram. Dosanya dosa besar. Yang kelima, menjaga akal. Maka diharamkanlah narkoba, diharamkanlah minuman keras. Kenapa diharamkan minuman keras, narkoba termasuk? Karena dia merusak akal. Kalau manusia tidak berakal, apakah manusia akan memiliki harga diri kalau dia tidak punya akal? Adik-adik lihat gak orang yang tak berakal, orang gila di jalanan, ada harga dirinya? Udah gak ada. Dia udah seperti binatang. Ya, cuman kita gak boleh menghina dia kan, ada takdir hidupnya gitu. Udah gak ada harga dirinya lagi. Maka manusia itu dihargai, dihormati salah satu karena akalnya. Mohon maaf nih, presiden tiba-tiba dia gila, bisa gak jadi presiden lagi? Wah, langsung dicopot. Menteri tiba-tiba gila dia, bisa gak jadi menteri lagi? Udah langsung dibuang. Rektor tiba-tiba gila dia, stres, dia bisa jadi rektor lagi? Gak bisa lagi. Maka manusia itu gak bisa dihargai. Maka itu dijaga. Karena dijaga dalam Islam, maka diharamkan minuman keras, narkoba. Nah, Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang menjadi fokus kita salah satunya, apa bukti pidana Islam itu lebih adil dari pidana yang ada? Nah, salah satu
penelitian mahasiswa kita dalam program doktor adalah dia mencoba meneliti antara pidana Islam dengan pidana yang ada sekarang ini. Nah, saya contohkan, misalnya pidana penipuan, pencucian uang. Yang terjadi di negara kita ini ada namanya first travel, sudah agak lama ya kan. Nah, di first travel ini mengambil uang orang tuh haji umroh banyak, tiba-tiba sudah triliunan, tahu-tahu nggak jadi berangkat, uangnya tak kemana. Nah, lalu disidang, ditangkaplah, dipenjarakan lainnya. Nah, menurut yang kita ketahui, yang mudah-mudahan nggak salah, first travel ini hartanya diambil sebagai bukti, diambil oleh negara, gitu kan? Setelah diambil oleh negara, bagaimana dengan orang-orang yang ditipu, orang-orang yang uangnya hilang? Itu tidak dikembalikan. Kenapa? Di dalam pidana kita itu dianggap yang dirugikan adalah negara. Ya, negara yang dirugikan karena dia membuat kekacauan, dia membuat penipuan ke orang ramai, warga negara. Jadi negara itu merasa dirugikan. Jadi diambil alih negara, maka negara diuntungkan tadi dengan mengambil aset-aset itu. Nah, bagaimana orang korban-korbannya? Nah, inilah yang jadi masalah. Dalam undang-undang kita, korban-korban ini tidak mendapat uang kembali, gitu kan? Nah, jadi nggak kembali uangnya, nggak mesti kembali. Karena pidana kita lebih kepada untuk menghukum, membuat jera orang pelaku jahat. Padahal di dalam Islam, kalau orang mencuri nggak bisa tobat sebelum uang dikembalikan. Mau tobat seberapa lama, kalau nggak diizinkan korban, kalau nggak dikembalikan uangnya, ya nggak bisa tobat. Ada orang korupsi ngambil uang negara. Nah, kalau nggak dikembalikannya ke negara, ya nggak bisa tobat. Cuma cara cobanya. Kalau bahasa malaikat, lu tobat, astagfirullahaladzim, tapi lu makan juga uangnya. Gimana itu? Ini masalah sebenarnya kan. Ini kelemahannya. Termasuk dalam pembunuhan. Di dalam pembunuhan, misalnya yang terjadi hari ini kan lagi heboh-hebohnya ada terjadi pembunuhan. Saya hanya menyebutkan ilmunya dan memotivasi kita untuk menegakkan keadilan dan menjauhi dosa besar. Kata Ibnu Qayyim, di dalam pembunuhan ini kalau hukum Islam, pidana Islam ada 3 hak yang dimiliki dalam kasus pembunuhan. Yang pertama, ada hak Allah. Jadi kalau ada orang membunuh, ada 3 golongan yang bisa menuntut kepada pembunuh. Pertama, Allah, dia punya hak. Yang kedua, orang yang dibunuh. Yang ketiga, wali atau keluarga yang terbunuh. Hak Allah itu apa? Nah, karena orang-orang beriman misalnya, ketika orang beriman dibunuh, Allah kan punya hak untuk dipuji, dipuja, disembah. Ketika kita bunuh orang beriman, maka matilah salah satu orang beriman yang menyembah memuji Allah. Nah, di dalam hadis sahih Tirmidzi disebut bahwa sesungguhnya ya, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatlil muslim. Hancurnya langit dan bumi ini, hancurnya dunia ini bagi Allah lebih ringan daripada matinya seorang beriman. Kenapa? Karena dunia ini tak berharga sama Allah, tapi orang beriman sangat berharga. Kenapa? Karena langit dan bumi kalau mereka bertasbih memuji Allah, lebih berharga lagi tasbih, puji-pujian manusia daripada tasbihnya langit dan bumi kepada Allah. Maka dalam riwayat Ahmad pun disebut yang lain kan, la taqumus sa'ah hatta yaqulu Allah. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalau masih ada orang yang mengatakan Allah di muka bumi. Jadi kalau masih ada orang beriman, masih ada orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan, langit dan bumi tidak akan dihancurkan. Ketika orang beriman tidak ada lagi nanti, sudah binasa semua syirarul khub, semua bumi diisi orang-orang yang buruk akhlaknya, nggak ada agamanya, maka bumi nggak berharga di mata Allah, barulah dihancurkan, dikiamatkan. Jadi jangan main-main dengan pembunuhan ini kan.
Maka Allah katakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa membunuh orang beriman, balasannya neraka jahanam. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepada mereka. Wa la'anahu, Allah melaknat dia. Wa adalahu azaban alima, Allah janji akan mengajaknya dengan azab yang azimah, yang berat. Ini janji Allah. Nah, ini pembunuhan sengaja. Jadi karena hak Allah itu disembah, diputusnya, dihilangkan orang beriman, maka Allah menuntut. Apa yang dituntut Allah? Masuk neraka jahanam. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, ada namanya hak korban, hak orang yang terbunuh. Nah, ini dalam hadis disebut awwala ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamah fid dima. Yang pertama nanti diputuskan perkara kasus di akhirat adalah dihisab adalah kasus pembunuhan, pertumpahan darah. Orang yang dibunuh akan mengatakan, menuntut dia, ya Allah, dia yang bunuh aku dulu, sehingga aku tidak sempat bertobat kepadamu. Dia yang bunuh aku dulu, sehingga amal ibadahku sedikit seperti ini. Tanya dia, ya Allah, aku menuntut dia. Itu tuh. Karena kita memutus. Tanya dia, ya Allah, aku gak sempat punya anak yang soleh, padahal aku baru nikah. Aku gak jadi nikah, padahal aku mau nikah. Belum sempat nikah sudah dia bunuh. Nah, dia yang memutuskan. Itu dituntut sama orang yang dibunuh. Yang ketiga adalah hak keluarga. Hak keluarga atau wali korban. Apa hak keluarga? Hak keluarga ini boleh memilih. Kalau dia, kenapa keluarga punya hak kepada orang yang dibunuh tadi, yang membunuh tadi? Ya karena keluarga, nih saya contohin. Ketika ayah kita dibunuh, seketika ayah kita dibunuh, meninggallah ayah kita. Ayah kita kerja nyari uang, mak kita nggak kerja. Lalu siapa yang gantikan ayah kita menanggung nafkah ini? Mau pembunuhnya menanggung nafkah sampai anaknya besar, sampai anaknya kuliah semua? Mau? Bisa, sanggup? Maka hak keluarga ini secara logika sangat besar kan? Ketika anaknya dibunuh, anaknya itu sudah disekolahkannya, uangnya sudah habis banyak untuk nyekolahkan anaknya, jadi orang, jadi sarjana. Ya. Nah, ketika anaknya sudah jadi orang, jadi sarjana, sudah kerja, tahu-tahu dibunuh orang lain, maknya nggak dapat nafkah, maknya sedih, maknya nggak punya cucu dari anaknya, terputus itu generasi. Ya, siapa yang mau menggantikan anaknya itu, fungsi anaknya? Pembunuh bisa nggak menggantikan fungsi anaknya kepada ayah maknya, keluarganya? Apalagi kalau anak yang dibunuh itu adalah tulang punggung keluarga, orang pertama, ya nafkahilah anak cucunya. Nah, ini kan logisnya begitu Pak. Maka wali itu punya hak yang besar terhadap keluarga yang dibunuh. Maka kata Allah, kalau dalam Al-Quran, wali itu, keluarga itu boleh menuntut kisos. Nah, kali ini secara syariat Islam. Jadi kalau di pengadilan, Pak Hakim, kami keluarga tidak setuju. Kami sangat menderita, sangat bersedih anak kami dibunuh. Ayah kami dibunuh, mak kami dibunuh, adik-adik kami sengsara. Nggak ada yang ngurus adekku, nggak ada yang menyantuni adekku. Kami kehilangan kasih sayang seorang ibu karena amak kami dibunuh. Kami tidak setuju, kami pingin pembunuh ini dibunuh. Maka diputuskan hukum bunuh, hukum mati. Kalau keluarga mensepakati itu, nah, itulah yang namanya kisos. Tapi kalau keluarga sepakat, diskusi keluarga, cemana menurut kalian? Nanti kalau sidang, mak nggak usahlah dihukum bunuh kisos dia. Kenapa begitu? Dia itu kawanku, sebenarnya dia orang baik, nggak sengaja dia kemarin bunuh ayah. Dia sebenarnya mau ngelempar apa? Ngelempar rumah sebelah, ya, atau ngelempar mangga itu, tahu-tahu kena kepala ayah, pecah, masuk rumah sakit, meninggal. Nggak sengaja dia, mak, dia orang baik itu. Janganlah disuruh hukum bunuh. Jadi macam mana? Hukum dialah denda. Nah,
Denda, kalau kata ulama dendanya 100 ekor onta. Satu onta berapa harganya? Hah? 35 juta. 35 juta. Kali 100 berapa tuh? 35 juta. 3,5 M. 3,5 M. Oh, gak mungkin lah, Mak. Dia aja belum kuliah disuruh bayar 35 M. Ayahnya udah meninggal, anak yatim pula, dia gimana? Ya udahlah. Barang berapa lah dia bisa bayar? Boleh nggak gitu? Boleh. Wa man ubiya lahu. Faman ubiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Barang siapa dimaafkan saudaranya yang beriman, maka hendaklah dia mengikuti dengan cara yang baik. Wa adau ilaihi ihsan, dan tunaikanlah membayar dia kepada yang memberi maaf tersebut. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Itu keringanan bagi Allah dan rahmat kasih sayangnya. Jadi hukum kisos itu bukan sembarang ditegakkan gitu. Orang ini kan banyak gak ngerti sebenarnya hukum kisos ini secara rinci. Sehingga wah, ketakutannya terlalu tinggi. Enggak, masih bisa dimusyawarahkan. Kalau keluarga memaafkan, ya sudah. Dia itu rajin ke masjid, itu orang soleh anaknya, nggak sengaja dia itu bunuh ayah. Ya betul, iya, masa mak kenal sama dia, orang tuanya udah anak yatim juga. Ya udahlah, gimana lagi? Namanya nggak sengaja, suruh aja lah dia doakan, bacakan ayat, kirimkan 30 juz sama ayahmu katanya. Kenal aja itu aja. Ya udah selesai. Ngeri gak hukum Islam itu? Enggak kan? Jadi hukum Islam itu ada nilai pendidikan, ada nilai keadilannya, ada nilai pendidikannya, ada nilai moralnya. Itulah pidana Islam. Kalau pidana kita enggak. Pidana kita ini masih belum sempurna, masih menyisakan ketidakadilan. Nah, ketika orang membunuh dihukum masuk penjara, keluarga mau diapain? Enggak diapa-apain. Enggak disantuni. Dibiarkan aja menderita. Ya kan? Adilkah begitu? Ya enggak adil lah. Nah, ini sebenarnya. Tetapi waktu saya ikut seminar yang dilakukan MUI di DPR MPR di tahun 2000 berapa kemarin itu, mungkin 3-4 tahun lalu. Ya. Sebagian anggota DPR mengatakan kami ini sebenarnya tidak banyak yang ahli hukum Islam, banyak yang tak mengerti. Ya bagaimana kami mau mengusulkan hukum Islam ini ketika kami tidak mengerti katanya. Maka kami butuh orang-orang yang memiliki penguasaan hukum-hukum Islam, termasuk pidana Islam dengan cemerlang. Ya. Maka sebagian mahasiswa kita mengatakan hukum pidana Islam kita ini masih timpang, masih sebagian. Dia lebih kepada untuk menghukum pelaku saja, tetapi korban, orang yang dikorbankan itu belum diperhatikan haknya. Padahal keadilan, definisi keadilan, sesuatu hukum itu disebut adil apabila hak korban itu dikembalikan, diserahkan gitu loh. Nah, inilah salah satu celah ketidakadilan tadi. Tapi striking point pidana kita tidak begitu, sehingga hukum pidana kita masih menyisakan ketidakadilan, menyisakan ketimpangan. Jadi memang kalau menurut saya ya, untuk sementara ini, dan saya sedang membimbing disertasi juga tentang ini, ya untuk sementara ini, kesimpulan sementara kita ini memang pidana kita ini harus dirubah, harus ditambah lagi, karena masih menyisakan ketidakadilan. Ya seperti first travel tadi, itu banyak orang korban, uangnya nggak kembali. Kan aneh, negara mengambil, merampas hak pencuri perampok, diambil negara, sementara korban dibiarkan menderita. Aneh kan? Secara moral kan kurang bermoral negara kita jadinya. Masa begitu hukumnya? Yang dirugikan kan rakyat. Kok negara ngambil alih? Negara itu gabungan rakyat pemerintah dan wilayah. Itu arti negara. Yang dirugikan rakyat, yang diuntungkan negara. Ya nggak boleh gitu dong. Ini gitu kan negara egois jadinya. Kalau modelnya seperti itu, makanya harus ada celah. Maka nanti orang-orang yang menjadi pelapor, yang dianggap sebagai korban, itu harus ada perlindungan hukum yang lebih ini. Ya, kalau bahasa Islamnya, ya orang yang mencuri pesta itu diambil semua hartanya, kembalikan itu. Kan ada data paling itu.
kembalikan uangnya. Itu hak korban ada. Setelah dikembalikan, dihukum penjara, tetap hukum penjara. Itulah hak Tuhan, itulah hak negara. Hak Tuhan itu diwakili oleh negara. Negara menghukum dengan penjara mendidik. Jadi pendidikannya ada supaya jera dengan penjara. Moral Islaminya ada. Apa keadilan tadi? Hak orang dikembalikan, dicuri. Yang paling benar itu begitu hukum itu. Ini setelah kita teliti, kesimpulan sementara ini masih ada menyisakan ketidakadilan, ya. Nah, inilah sebenarnya kalau kita perhatikan, kita teliti, pidana Islam ini ternyata memberikan tawaran keadilan yang lebih sempurna. Karena kasus pembunuhan itu ada hak Allahnya, ada hak korban yang dibunuh, ada hak walinya. Tak bisa kita abaikan hak wali itu, Pak. Ya karena kita sendirilah anak kita dibunuh. Masa enggak ada kompensasinya sama kita? Ya, enggak berhak kita menentukan hukuman bagi orang yang bunuh anak kita. Enggak ada. Nah, ini jadi masalah sebenarnya, ya. Makanya sebenarnya kalau menurut saya hukum Islam itu masih jauh lebih memiliki keadilan yang lebih sempurna dibanding pidana-pidana yang ada di dunia, termasuk pidana kita yang ada sekarang ini. Saya kira ini saja penjelasan saya, ya.